lagi tepuk tangannya, katakan haleluya. Amin. Dan semua yang siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata amin. Boleh lebih mantap lagi, katakan amin. Haleluya. Amin. Tepuk tangan paling meriah. Amin. Grace to you. Amin. Yes. Amin. Kurang mantap aminnya. Bilang kiri kanan, grace to you. Amin. Ya, kasih karunia, kemurahan dan damai sejahtera melimpah-limpah atas saudara. Yang percaya dalam nama Yesus lambaikan tangannya sekali lagi dan berkata amin. Wow. Amin. Teriakan 3 kali, 2, 3, grace, grace, grace. 1, 2, 3. Grace, grace, Amin. Grace to you. Kasih karunia Allah atas saudara-saudara semua. Amin, amin, amin. Ketika kita menyerukan dan mempercayai grace to me, kasih karunia Allah atas saya percaya ada kemurahan Tuhan yang sedang dilimpahkan bagi kita semua. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Saudara, kesembuhan adalah prioritas bagi Tuhan Yesus. Sama-sama baca yuk judul khotbah malam ini, 1, 2, 3. Kesembuhanmu prioritas bagi Yesus. Amin. Oke, boleh dibaca? Udah? Ada? Ada nggak? Oke, baca dong yang keras. 1, 2, 3. Amin. Tahukah saudara, berkat terbesar setelah keselamatan adalah kesembuhan. Amin. Saya ulangi, berkat terbesar setelah keselamatan adalah kesembuhan. Dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3, nggak ada di bahan. Saya membaca buat saudara demikian firman Tuhan. Bisa ditampilkan ayatnya. Mazmur 103 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Boleh baca sama-sama yuk dari awal. Mazmur 103 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Terus. Amin. Bapak Ibu, dari 2 ayat ini kita tahu bahwa Yesus memprioritaskan kesembuhan itu nomor 2 setelah keselamatan. Maka dikatakan Dia yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Maka beberapa kali dalam ayat Alkitab, sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus berkata apa? Dosamu sudah diampuni. Bilang sama saya. Kurang keras. 1, 2, 3. Amin. Saudara, salah satu alasan utama mengapa orang tidak dapat menerima kesembuhan, karena ada kutukan dan rasa bersalah di dalam diri orang tersebut. Saya ulangi. Ada banyak orang yang tidak dapat menerima kesembuhan karena ada perasaan berdosa, perasaan bersalah, dan kutukan. Orang-orang seperti ini merasa tidak layak, tidak cukup kudus untuk mengalami kesembuhan. Mereka merasa bahwa untuk menerima kesembuhan, mereka harus lebih kudus lagi, lebih suci lagi.
Padahal kalau kita melihat di Alkitab, gak ada orang yang cukup kudus untuk menerima kesembuhan. Betul? Gak ada, saudara. Nah, banyak orang berpikir bahwa penyakit adalah didikan Tuhan. Tuhan sedang mendidik dengan penyakit. Inilah kepercayaan-kepercayaan yang salah, yang ada, yang banyak muncul di dalam orang-orang Kristen hari ini. Yaitu mereka berpikir bahwa kenapa saya sakit? Karena saya berdosa. Karena Tuhan sedang mendidik saya. Tuhan sedang mengajar saya. Supaya saya lebih dekat kepadanya. Supaya saya rendah hati dan sebagainya. Ini adalah kepercayaan yang salah sebab Tuhan tidak mendidik orang dengan penyakit. Penyakit adalah penyebab penyakit karena dosa. Nah, maka Bapak Ibu, sebelum Tuhan menyembuhkan orang sakit, berkali-kali Tuhan menegaskan, dosamu sudah diampuni. Setelah itu Bapak Ibu ingat ketika Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh, yang digotong, yang diletakkan di depan Yesus, ketika dia sedang berkhotbah di rumah orang yang penuh sesak. Ada orang yang menurunkan tilam orang lumpuh. Yesus berkata kepada orang itu, dosamu sudah diampuni. Dan orang-orang kemudian, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli agama, orang-orang agamawi, berpikir, siapa ini? Kok ngomong dosamu sudah diampuni? Maka Yesus mengajukan satu pertanyaan kepada orang banyak di situ. Manakah yang lebih mudah untuk mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau bangkitlah dan berjalanlah? Saudara, bagi saya lebih mudah ngomong, dosamu sudah diampuni. Bagi saya. Karena tidak perlu ada pembuktian. Tapi bagi Yesus lebih sulit ngomong dosamu sudah diampuni. Karena apa? Untuk mengampuni dosa, dia harus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Bagi kita yang nampaknya lebih sulit, ternyata itu lebih mudah bagi Yesus. Walaupun sebenarnya dua-duanya mudah. Tapi untuk kesembuhan seseorang, Yesus gak perlu mati untuk orang yang sakit. Maka saudara, Yesus dihukum 2 kali dalam penghakiman. Yang pertama, dia dicambuk, dia dihina, dia disiksa. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Artinya saudara, harga untuk kesembuhan saudara dan saya, itu Yesus gak perlu mati. Yesus hanya dicambuk, Yesus hanya dihakimi, Yesus hanya disiksa, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini bicara keselamatan di dunia. Tapi kemudian Bapak Ibu, Pontius Pilatus, gubernur yang saat itu berkuasa, pengen membebaskan Yesus. Tapi orang banyak berkata, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Yesus disalib bukan karena suara orang banyak. Yesus disalib bukan karena Pontius Pilatus, tapi Yesus disalib sebagai bayaran untuk akhirat kita. Saya ulangi lagi, bayaran untuk akhirat kita. Maka bahasa orang-orang seberang berkata, selamat dunia dan akhirat sudah dibayar oleh Yesus. Engkau selamat di dunia dan engkau selamat di akhirat. Amin. Nah,
Saudara, beberapa kali Yesus berkata dosamu udah diampuni, baru kemudian sembuhlah kamu. Dia sembuh. Nah malam ini saudaraku, seperti tadi saya katakan, ada banyak orang yang sulit menerima kesembuhan karena apa? Karena merasa masih berdosa. Padahal setelah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan, engkau bukan lagi orang berdosa. Halo? Bukan insya Allah. Bukan mudah-mudahan. Tapi saudara ingat, Yesus yang adalah kebenaran dijadikan dosa supaya kita yang berdosa ini menjadi kebenaran Bapa di dalam Yesus. Kita menjadi benar bukan karena perbuatan benar kita. Saudara, kalau surga bisa dibayar dengan perbuatan baik, amal, sedekah, ibadah saudara, Yesus gak perlu mati untuk itu. Terlalu murah kalau surga bisa dibayar dengan kebaikan saudara. Saya ulangi. Maka itulah bedanya kekristenan dengan agama lain itu di sini. Saudara, Allah itu Allah yang maha kudus. Bagaimana mungkin Allah yang maha kudus bisa bersandingan dengan orang yang amalnya begitu banyak. Yang sedekahnya begitu banyak. Tapi masih ada 3 atau 4 dosa di dalam dirinya. Tidak mungkin. Maka saudaraku, Yesus yang adalah kebenaran menjadi dosa supaya kita yang berdosa ini menjadi benar. Hari ini saya mau katakan, Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita di kayu salib. Maka dengerin baik-baik, saudara dan saya yang dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, dan menerima Dia sebagai Tuhan satu-satunya, dosamu sudah diampuni. Karena dosamu sudah diampuni, jangan lagi hidup dalam rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa dihakimi, bahwa kamu tetap orang berdosa. Nah, maka saudara, setelah Anda tahu bahwa posisi Anda, kedudukan Anda sebagai orang benar, maka prioritas kedua setelah keselamatan adalah kesembuhanmu. Bahkan saudara, nanti dalam ibadah-ibadah minggu saya mau sampaikan, rahasia untuk sehat terus panjang umur, itu ada dalam kitab Amsal. Yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kesembuhan perlu, betul, bagi yang sakit. Tapi lebih dahsyat lagi, engkau gak perlu kesembuhan, tapi engkau terus hidup di dalam kesehatan ilahi. Dan ada rahasianya, bisa. Engkau akan terus sehat, engkau akan terus kuat, sampai engkau dipanggil Tuhan, genap umurmu, dengan panjang umur, kita tetap sehat selalu. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. Nah malam ini Bapak Ibu sekali lagi, prioritas Tuhan adalah kesembuhan saudara. Ini adalah berkat terbesar setelah keselamatan. Jadi dengarkan baik-baik. Yesus 2/3 dari pelayanannya adalah berjalan berkeliling. Dari sinagog, dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk apa ya? Mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang sakit. Maka saudaraku, inilah pola pelayanan Yesus. Mengajar, memberitakan Injil. Injil itu berbicara tentang Yesus. Injil bukan bicara tentang perbuatan manusia untuk mencapai Tuhan. Injil bukan berbicara seperti agama yang berbicara tentang usaha manusia untuk mengalami keselamatan. Injil bukan berbicara tentang kebaikan manusia, bukan berbicara tentang kasih manusia, tapi Injil berbicara tentang kabar baik. Yaitu apa? Tentang perbuatan baik Allah mengasihi kita.
Injil berbicara tentang Yesus, bukan berbicara tentang manusia. Injil berbicara tentang apa yang sudah Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Maka semakin Anda mendengar berita Yesus, imanmu bertumbuh. Ketika imanmu keluar, mujizat, kesembuhan itu terjadi bagimu. Amin. Bagian saya memberitakan Injil. Saya pendeta biasa, saya manusia biasa, sama seperti saudara. Saya nggak punya kuasa kesembuhan. Saya nggak punya kuasa mujizat untuk menyembuhkan orang. Enggak. Jadi Bapak Ibu, baik yang onsite maupun yang online, karena ada banyak di luar kota yang WA saya, ada yang di Semarang, ada yang di Jakarta, ada yang masih terbaring di rumah sakit. Saya hanya bilang, kamu online aja deh di luar kota. Jangan berharap kepada saya. Jangan menaruh iman pada saya, sebab Injil bukan berbicara tentang kuasa manusia. Injil bukan berbicara tentang perbuatan baik manusia. Injil berbicara hanya satu fokus. Yesus menjadi pusat. Yesus center. Katakan amin. Amin. Yang percaya lambaikan tangannya. Ya. Tapi saya percaya. Ini saudaraku. Tapi saya percaya. Seperti yang tadi saya sudah khotbahkan. Bahwa penyakit dan kutuk bukan datang dari Tuhan. Dengerin, sama-sama katakan. Penyakit dan kutuk bukan datang dari Tuhan. Penyakit dan kemiskinan bukan datang dari Tuhan. Dan semua yang datang kepada Tuhan dengan semua kelemahan, dengan semua penyakitnya, dan menjamah Yesus, mereka semua yang datang pada Tuhan disembuhkannya. Malam ini, bagi saudara yang sudah percaya Yesus, bagian saudara adalah roti. Dan roti itu bicara apa? Kesembuhan. Ingat, ada perempuan kafir, perempuan Siro-Venesia, disebut perempuan kafir oleh orang Yahudi. Datang pada Tuhan. Dan karena Tuhan berkata roti untuk anak-anak bukan untuk kunarion. Perempuan ini berkata, benar Tuhan. Tapi remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak cukup untuk kesembuhan anakku. Pak, Bu, Yesus berkata kepada perempuan yang Kanaan ini, orang yang belum percaya, orang yang kafir ini. Ibu, besar imanmu, sembuhlah kamu. Anak ibu ini yang sakit bertahun-tahun sembuh. Pak, Bu, kalau untuk orang lain aja remah-remah menyembuhkan. Engkau dan aku adalah anak. Engkau bukan dapat remah-remah tapi dapat roti. Dan roti ini apa? Kesehatan, kesembuhan bagi setiap saudara-saudara dan saya. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Pak, Bu, Yesus mati di kayu salib tapi enggak selesai di situ. Hari ketiga dia bangkit. Dan dia dikatakan hidup. Karena dia hidup, dia bisa ngomong. Siapa yang percaya Yesus hidup? Karena hidup, dia bisa ngomong. Karena dia hidup, berarti Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu, dalam tubuh manusia dia menyembuhkan, dia berjalan keliling, berbuat baik. Berbuat baik yang dimaksud Alkitab. Melepaskan yang terikat, menyembuhkan yang sakit, membebaskan mereka yang ada dalam kutuk. Berkali-kali Kisah Rasul berkata, Yesus dari Nazaret berjalan dari desa ke desa, kota ke kota, dari sinagog ke sinagog, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Perbuatan baik Yesus yaitu menyembuhkan orang. Maka kesembuhanmu adalah prioritas bagi dia. Tuhan mau kamu sembuh, Tuhan mau kamu sehat. Katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Yes, haleluya.
Tuhan mau saudara sehat. Tuhan mau saudara sembuh bagi yang sakit. Tuhan mau engkau hidup dalam kesehatan ilahi. Every day sampai genap umurmu. Sehat. Katakan amin. Yes. Saya berdoa tidak satupun dari saudara mati di ruang ICU. Mati di rumah sakit, tapi mati genap umur. Amin. Dalam nama Yesus, yang percaya berkata, amin. Yes. Rahasianya ada, baca firman Tuhan, Amsal 4 saudaraku. Yang menyembuhkan penyakitmu, yang membuat kamu sehat, itu firman Tuhan. Ya, oke, saya nggak bicara itu, saya bicara bagi yang hari ini yang sakit. Dengerin baik-baik. Kesembuhan saudara adalah prioritas Yesus. Kesembuhanmu prioritas Dia. Kesembuhan dan kesehatan adalah berkat terbesar setelah selamat. Maka Mazmur 103 tadi, Dia yang mengampuni dosamu, Dia yang mengampuni kesalahanmu dan menyembuhkan penyakitmu. Berarti saudara, diampuni dulu baru disembuhkan. Saudara yang udah percaya Yesus, Anda yang dengan hati percaya, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, dosamu sudah diampuni. Maka karena dosamu sudah diampuni, kamu bukan orang berdosa lagi. Kita sering dengar, Tuhan layakkan aku. Aku manusia tidak layak. Loh, setelah kamu terima Yesus, kamu udah layak. Kadang-kadang kita baper, saudara. Layakkan aku. Sensi, kamu udah layak. Saudaraku, apa yang membuat, tadi saya ulangi, dengerin baik-baik. Apa yang membuat banyak orang Kristen sulit menerima kesembuhan karena baperan. Merasa Tuhan masih marah sama dia. Merasa Tuhan menghukum dia. Merasa Tuhan mendidik dia dengan penyakit. Pak, hanya Tuhannya orang Kristen yang boleh dipanggil Bapak. Betul? Agama lain mana ada panggil Tuhannya Bapak? Nggak ada. Karena apa? Tuhan menempatkan begitu kita diselamatkan, kita diadopsi jadi anak. Maka kita boleh panggil dia Bapak untuk memudahkan kita membina hubungan dengan dia seperti seorang bapak kepada anak, seperti seorang anak kepada bapaknya. Betul? Maka Yesus memberi perumpamaan, bapak mana di dunia yang anaknya minta roti, kasih batu. Yang anaknya minta ikan, kasih kalajengking. Pasti jawabannya enggak ada Tuhan. Nah, kamu yang jahat aja. Tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anakmu. Anakmu minta roti, kamu enggak akan jejelin batu, betul enggak? Apalagi Bapamu yang di surga. Dia akan memberi kesembuhan bagi yang minta kepadanya. Dia akan memberikan mujizat bagi yang minta kepadanya. Tepuk tangannya yang keras dong, karena dia Bapa kita. Haleluya. Yes, karena dia Bapa kita. Anda anak. Satu, yang kedua, bapak mana yang mendidik anaknya dengan penyakit? Kalau ada seorang bapak, karena anaknya nakal, dididik dengan penyakit, digebukin sampai masuk ICU, itu bapak bisa dipidanakan KDRT, kekerasan pada anak. Betul nggak? Bapakmu di surga nggak akan lakukan itu. Amin. Dia didik saudara dengan apa? Dia taruh rohnya di dalam hatimu. Roh Kudus. Untuk mendidik kamu, membimbing kamu, untuk menuntun kamu di jalan Tuhan. Bukan mendidik dengan penyakit. Penyakit datang karena dosa. Penyakit ada karena kutukan. Seorang perempuan yang 18 tahun lumpuh. Mana ayatnya? Tuhan sembuhkan di hari Sabat. Mana bahannya ada di bahan? Ya. Next, bentar, belum ini. Nah, satu lagi. Terus,
Tetapi Yesus menjawab dia, katanya, menjawab orang-orang Farisi, "Hei orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya?" Kalau sekarang mungkin sapi atau kerbau. Pada hari Sabat itu hari Sabtu. Dan orang Yahudi hari Sabtu itu nggak boleh bekerja. Sabat itu bagi orang Yahudi mulai Jumat sore jam 6 sampai Sabtu sore jam 6. Maka kalau kita saudara ganti tanggal itu kan nanti jam 12 malam, betul nggak? Jam 00.01 itu udah nanti tanggal 31 Juli. Sekarang kita masih 30 Juli. Betul? Full timer pasti apa? Karena mau gajian, kan gitu saudara. Haleluya, salam. Amin. Nah tapi kalau full timer ini ikutin kalender Yahudi, hari ini udah 31 Juli. Jadi kalender Yahudi itu dari jam 6 sore mulai ganti tanggal. Jadi begitu jam 6.01 itu udah ganti tanggal. Oke. Nah, Yesus menyembuhkan, ini ceritanya ya. Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang bungkuk 18 tahun. Bayangkan saudara 18 tahun bungkuk, dia nggak pernah lihat indahnya dunia. Kenapa? Yang dilihat selalu debu dan tanah, debu. Debu bicara makanan iblis, makanan ular. Ingat ketika ular itu mengganggu Adam dan Hawa, menggoda, kutukan Tuhan buat iblis yaitu apa? Debu menjadi makanan. Nah, ini bicara apa? Perempuan ini terikat oleh kutuk 18 tahun. Dan Tuhan sembuhkan dia di hari Sabat, hari Sabtu, hari istirahat. Orang-orang Yahudi ahli Taurat protes. Termasuk kepala rumah ibadah saat itu protes. Bukankah ada 6 hari untuk bekerja? Datanglah di hari yang bekerja itu. Jadi saudara, shalom. Kepala rumah ibadah dan manusia berpikir bahwa kesembuhan adalah pekerjaan manusia. Maka fokusnya adalah datanglah di 6 hari kerja. Kenapa datang di hari Sabat? Mereka berfokus bahwa kesembuhan adalah pekerjaan manusia. Hari ini juga gereja berpikir kesembuhan adalah pekerjaan manusia. Sehingga sedikit gereja yang berani mengadakan ibadah kesembuhan. Karena apa? Sudah dituduh rasa takut. Kalau nggak sembuh bagaimana? Karena dia pikir pekerjaan pendetanya. Padahal kesembuhan itu bukan pekerjaan manusia. Kesembuhan adalah pekerjaan Tuhan. Prioritas terbesar setelah keselamatan. Maka malam ini engkau yang datang dengan sakit penyakit. Bukan manusia yang mengerjakan kesembuhan. Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Ketika Anda istirahat. Tepuk tangannya yang paling keras dong. Amin. Ya. Oke. Maka Bapak Ibu, Tuhan menjawab dia katanya gini. Hei orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan sapinya, lembunya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Orang yang punya lembu dan sapi. Halo shalom. Di hari Sabat pasti melepaskan dari ikatan, dibawa ke tempat minum. Betul apa betul? Apa dibiarkan lembu dan sapinya nggak minum? Nggak mungkin. Berarti kerja juga dong, betul nggak? Oke, terus saudara. Bukankah perempuan yang bungkuk ini, yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham. Saudara dan saya keturunan Abraham. Pak, saya orang Sunda. Pak, saya orang Batak, saya orang Cindo. Gimana Abrahamnya? Abraham hidung mancung, kita orang Indonesia. Kurang mancung, saya nggak ngomong pesek, kurang mancung saudara. Amin.
Shalom. Nanti tersinggung kalau saya bilang pesek, kurang mancung. Makanya kalau berfoto-foto, saya bilang gini, yang tinggi di depan. Ada yang protes, loh Pak kok yang tinggi di depan? Iya, yang lebih tinggi di belakang. Nah, jadi saya nggak ngomong yang pendek, betul nggak saudara? Katakan amin. Haleluya. Oke, terus saudara. Nah, next. Membawanya untuk minum air. Tuhan melihat penyembuhan orang sakit sebagai pemberian sesuatu yang mendasar dan penting. Seperti air. Seperti lembu dan keledai yang butuh air. Seperti itu. Maka, next ada? Nah, kalau Anda tanya, emang gue keturunan Abraham? Iya. Ayat 29 dari Galatia 3 ini berkata, karena kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah dan berhak menerima, karena Anda anak Allah, Anda anak Abraham, bagianmu roti kesembuhan. Amin. Kalau remah-remah aja menyembuhkan, apalagi roti, terimalah ini. Amin. Yes, saudaraku, kepala rumah ibadah memandang kesembuhan sebagai pekerjaan manusia. Maka dia protes sama Yesus. Suruhlah orang ini datang, ada 6 hari kerja. Kenapa datang di hari Sabat? Nah, hari ini saya mau kasih tahu saudara. Kesembuhan bukan pekerjaan manusia. Kesembuhan pekerjaan Tuhan ketika kamu Sabat. Ketika kamu istirahat. Ketika kamu percaya ini adalah Tuhan punya prioritas bagimu. Ketika Anda punya iman seperti ini, hari ini dengar baik-baik. Karena ini pekerjaan Tuhan. Yang sakit-sakit nih sebelah kiri saya, Tuhan menyembuhkan Anda. Amin. Bagian saya hanya mendoakan saudara. Saya nggak punya kuasa mujizat, saya nggak punya kuasa kesembuhan. Saya nggak punya kuasa supranatural. Jangan percaya Pak. Dukun-dukun, terus orang-orang pinter. Ada yang bilang, wah saya punya kuasa, pendeta yang bilang saya punya kuasa supranatural. Kagak. Sama kita manusia. Saya nggak punya kuasa supranatural. Apa yang saya lakukan natural. Yaitu apa? Mendoakan saudara yang sakit. Sembari mendoakan, saya percaya. Ketika saya berdoa buat saudara, kan ini pekerjaannya Tuhan. Ketika saya istirahat, Anda istirahat, maksudnya istirahat. Kamu berserah, kamu percaya. Ini pekerjaannya Tuhan. Nah, 2 orang sepakat berdoa. Kesembuhan terjadi. Maka 25 Juni bulan lalu, sebulan sekali kita KKR. Anda melihat yang tuli sembuh, yang kanker sembuh. Kenapa? Bukan saya yang menyembuhkan. Mereka datang pada Tuhan. Saya beritakan Injil, saya mengajar, saya mendoakan orang sakit. Dan Tuhan yang menyembuhkan orang sakit tersebut. Bagi Anda yang sehat, jaga kesehatan dengan apa? Baca firman Tuhan. Renungkan firman. Ya, saya bacain kalau, coba tolong bukain ayatnya. Ini bagi yang sehat-sehat baca yang keras. Bagi yang sehat dan tidak mau sakit, angkat tangan. Bagi yang sehat dan tidak mau sakit, terus mau sehat, angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, ya tolong multimedia siapin ayatnya. Amsal 4. Mana ini? Ayat 20 sampai 22. Hai anakku, Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, baca yang sehat dan tidak pernah mau sakit. Baca 2, 3. Karena itulah dan makanya Bapak Ibu, firman Tuhan itu obat bagi penyakit. Ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan. Artinya apa? Sehat bagi mereka yang mendapatkan.
dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka yang sakit. Saya berdoa yang sehat-sehat ini angkat tangan sehat-sehat. Enggak pernah sakit lagi. Makanya bergabung di grup renungan, baca firman Allah, renungkan firman Tuhan, makan firman. Setelah itu setelah makan firman Tuhan hatinya gembira. Amin. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Awet muda. Umur saya hampir 78 tapi Anda lihat saudaraku. Kayak umur 40 aja, betul enggak? Amin. Haleluya. Iya. Shalom. Iya Bapak Ibu, umur saya hampir 78 tapi kuat begini. Kenapa? Makannya firman Tuhan terus. Ya saudara, saya berdoa umur saya di atas 100 tahun nanti. Amin. Haleluya. Yes. Rahasianya apa? Firman. Haleluya. Amin. Kurang mantap nih aminnya ya. Semangat, seger, saya khotbah minggu bisa bolak-balik sini, baros, bolak-balik kadang nyetir sendiri. Kuat saudara. Amin. Gak ada tiba dikit-dikit, waduh boyokku, pinggangku, gak ada. Sehat kuat. Makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Makanya dengerin, tolong tuh, anak-anak youth tuh di belakang. Jangan lihat handphone terus. Firman dengerin. Ya, dari nyanyi sampai khotbah, handphone terus nih dua nih. Ya, dengerin baik-baik. Kenapa saudaraku? Firman yang membuat kamu sehat. Haleluya. Ketika kamu dengar firman, baca firman, maka tiap hari renungan itu direnungkan, dibaca. Jadi berkat pertama apa? Keselamatan. Setelah keselamatan yang paling besar apa? Kesembuhan dan kesehatan. You punya mobil Ferrari, punya mobil Land Cruiser, punya mobil Mercy seri 13 walaupun belum ada, nanti akan ada. Lu gak sehat, percuma. Betul gak? You punya duit segudang, ditabung, gak ada transaksi, disita negara. Shalom. Mending kasih ke gereja. Buat pembangunan, amin. Pak, Bu, you punya duit banyak. Gak usah sakit yang serem-serem lah, kanker, stadium 4, gak usah lah. Sariawan 79 biji. You mau makan sate seenak apapun gak enak saudara. Itu lidahmu kayak ditusuk-tusuk, tusuk sate. Halo, halo shalom. Betul gak? You punya mobil bagus, joknya saudaraku. Ya otomatis kalau Anda panas, joknya ngeluarin energi dingin. Kalau Anda kedinginan, ngeluarin energi panas. Anda lagi positif, ngeluarin energi. Tapi kalau bokongmu bisulen 179, kena lubang dikit polisi itu, gak ada enaknya. Betul Pak, betul? Halo? Iya. Amin. Tapi kalau sehat, waduh, seblak juga dimakan. Betul enggak? Shalom. Amin. Makanya dengerin baik-baik. Nah setelah sehat, ini keselamatan udah, berkat terbesar adalah kesembuhan. Setelah itu baru apa? Yang lain-lain, finansial. Nah itu ada di sesi-sesi hari Minggu ya. Ini hari ini fokus kesembuhan. Oke? Jadi Bapak Ibu, kita lihat kembali ke bahan. Roma pasal yang pertama. Ayat 16, sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sekali lagi, Injil itu bukan tentang perbuatan baik manusia. Bukan tentang perbuatan manusia. Injil semuanya bicara tentang perbuatan Yesus. Maksudnya, Pak, Bu, gereja harus mengkhotbahkan apa yang Yesus sudah lakukan. Apa yang Yesus sudah berikan, kasih Yesus. Bukan menekankan kepada lu harus begini, lu harus begini, lu harus begini. Tapi lu harus tahu Tuhan udah begini sama kamu, Tuhan udah begini sama kamu, Tuhan udah lakukan ini sama kamu. Nah setelah kamu tahu itu semua, muncul dari sini satu kasih. Oh dia udah mengasihi aku. Maka penyembahan dalam bahasa Yunani
itu seperti seekor anjing menjilat kaki tuannya. Proskuneo. Amin. Kenapa anjing bisa begitu? Jadi kalau anjing deketin saudara, itu karena anjing itu suka sama saudara. Dia akan jilatin saudara, ekornya digoyang-goyang. Dia akan jilatin Anda. Kalau anjing takut sama Anda, karena dia tahu Anda pemakan anjing. Mungkin begitu. Haleluya. Shalom. Tapi kalau ada seekor anjing deketin Anda, jilatin Anda. Kenapa dia lakukan itu? Karena Anda udah menyatakan kasihnya. Anda kasih makan, Anda mandiin. Betul? Anda bawa salon. Betul enggak? Ada saudaraku, ibu-ibu bawa anjingnya ke salon saudaraku. Ya, di pedikur, di medikur. Ya, saudaraku direfleksi. Dan sebagainya. Nah, karena anjing udah menerima kebaikan dari saudara, maka dia menyatakan cintanya, kasihnya kepada saudara, dia datengin saudara. Nah, berinjil itu bicara bukan tentang Anda yang mendatangi dia, tapi kenapa Anda mendatangi Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu mendatangi Anda. Injil bicara tentang perbuatan kasihnya Tuhan, tentang Yesus, bukan tentang amal kita. Jadi, grace to you, only by His grace. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Oke, kembali ke tadi. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dari api neraka. Nah, kalau api neraka aja Injil, kabar baik, yaitu Yesus yang melakukan buat saudara, sanggup menyelamatkan Anda dari api neraka, apalagi dari kutuk, dari penyakit. Kalau engkau percaya Yesus baik, lambaikan tangannya. Yesus mampu menyelamatkan engkau dari api neraka. Kekuatan Allah yang menyelamatkan engkau dari api neraka. Hari ini juga Yesus menyelamatkan saudara dari penyakit saudara. Kesembuhan adalah prioritas bagi Tuhan Yesus. Yang percaya tepuk tangan dong paling meriah. Amin. Amin. Berikutnya saudara, ayat terakhir. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari percaya dan memimpin kepada percaya. Bukan dari iman kepada perbuatan, tapi dari iman kepada iman. Jadi saya mau tanya, Anda diselamatkan karena apa? Iman kepada siapa? Nah, Injil memimpin Anda dari iman kepada iman. Dari iman diselamatkan, iman kepada kesembuhan, iman kepada pemulihan, iman kepada apa? Bukan dari iman kemudian mau mengakhiri dengan perbuatan, tapi dari iman kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, amin. Oke, cukup khotbahnya jelas, amin. Hari ini dengar, penyakit dan kutuk bukan datang dari Tuhan. Bilang sama saya yang keras. Nomor 2, bilang sama saya, semua yang datang pada Tuhan, minta tolong, ditolong oleh Tuhan. Amin. Ya, saya tidak punya kuasa kesembuhan. Saya enggak punya kuasa supranatural. Tapi saya percaya penyakitmu, kutukmu, keterikatanmu, malam ini akan dilepaskan Tuhan. Seperti perempuan yang 18 tahun terikat seperti lembu yang terikat. Dan di hari Sabat Tuhan melepaskan ikatan itu. Artinya ketika kamu Sabat, kamu rest, kamu percaya, kamu istirahat. Lihat saya baik-baik, Tuhan akan menyembuhkan saudara. Kesembuhan terjadi ketika Anda istirahat. Sabat artinya apa? Rest. Sabat artinya apa? Berserah. Memimpin dari iman kepada iman. Siapa yang percaya Anda udah diselamatkan? Nah, dosa aja diselamatkan, apalagi cuma penyakit. Apakah Anda percaya penyakit juga disembuhkan? Sebab kesembuhan adalah prioritas terbesar oleh Tuhan. Tuhan gak mau kamu terikat 18 tahun. Tuhan gak mau kamu terikat
1 tahun dengan kutuk dan penyakit. Tuhan mau melepaskan kamu malam ini dengan kesembuhan. Dan ini adalah prioritas Dia. Amin. Amin. Saudara, siapkan, bangkit berdiri, roti dan anggur perjamuan. Setelah itu saya mau berdoa untuk yang sakit-sakit. Anda percaya bahwa penyakit bukan datang dari Tuhan? Bilang, penyakit bukan datang dari Tuhan. Setiap orang yang sakit datang kepada Tuhan, disembuhkan, ditolong. Amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini saudara dan saya percaya ketika saya berdoa buat saudara, saya menumpangkan tangan buat saudara, Yesus yang saya sembah menyembuhkan saudara, melepaskan saudara dari ikatan seperti seekor lembu yang dilepaskan. Amin. Dengar baik-baik, Injil berbicara tentang perbuatan baik Tuhan, kasihnya Tuhan. Maka Bapak Ibu, ada yang belum terima roti dan anggur boleh angkat tangan. Kalau belum biar para petugas bisa, ya ada? Tolong PPG boleh ke depan bawa roti dan anggur, ini ada beberapa yang belum. Oke, sorry, sebelum kita lanjutkan, saudaraku mungkin ada yang belum menerima roti dan anggur. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi, 1, biar dikasih dulu. Ya, ada lagi yang di depan? Ada lagi? Semuanya udah? Oke, kalau udah, yuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Orang Israel ketika ada di Mesir, dia dilindungi dengan darah korban binatang. Darah korban binatang itu tidak menghapus dosa, hanya melindungi sementara. Dan itu adalah bayang-bayang dari anak domba Allah yaitu Yesus. Dan hari ini kita ada dalam tudung darah Yesus yang menghapus semua dosa kita. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Engkau yang sakit di bagian jantung, makan jantung Tuhan Yesus. Tubuh jantung Yesus adalah bagian tubuh Yesus. Makan jantung Yesus. Yang sakit di bagian paru-paru, ginjal, saraf, makan bagian tubuh Yesus. Bagian di mana engkau perlu kesembuhan itu. Engkau yang perlu hikmat, makan. Saudaraku, pikiran Tuhan Yesus. Engkau yang sakit di bagian darah, hari ini engkau minum darah Tuhan Yesus. Yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah karena dosa-dosa kita. Ambil dan makan dalam nama Yesus. Ambil kunci C, angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Inilah darah Yesus yang menghapus dan mengampuni dosa kita. Dan malam ini engkau yang percaya dengan Yesus, saya tegaskan lagi, dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Dan Tuhan memberikan berkat kesehatan bagimu. Sehingga engkau tidak sakit lagi, tidak lemah lagi. Hari ini ketika engkau minum darah Yesus, kesembuhannya mengalir. Kanker disembuhkan. Kelemahan tubuh dipulihkan. Setiap ikatan dilepaskan dalam nama Yesus. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Amin. Angkat tangan saudara. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua
berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Angkat tanganmu sama-sama. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hati. Saya pertama mau berdoa untuk yang sakit kanker. Boleh? Ada yang kanker boleh maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Wah, tak berubah. Yang kanker, ada kanker darah mungkin, kanker di bagian apa, boleh maju ke depan. Haleluya, Tuhan menyembuhkan saudara. Jadi baru. Angkat tangannya sama-sama. Yesus jamah, maju-maju. Hidupku. Angkat tangannya ya. Percaya dosamu sudah diampuni dan kesembuhan adalah prioritas Yesus bagimu. Saya berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap, kalau ada lagi yang cancer, saya berdoa untuk yang cancer dulu. Semua telah berubah. Tuhan sudah sembuhkan kamu di dalam nama Yesus. Semua sel darah putihnya udah normal sekarang. Sembuh oleh bilur Yesus. Yesus menyembuhkan anak Iren di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini engkau gak sakit lagi. Tuhan menyembuhkan kamu Iren dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus menyembuhkan kamu. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sembuh. Minggu depan kamu periksa ke lab dan sel darah putihmu sudah normal, tidak lebih lagi. Tuhan sudah menyembuhkan kamu dari talasemia. Oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Aku berdoa setiap sel kanker di dalam tulang punggung ibu ini, aku perintahkan mati dan keluar dari ibu ini. Dan sekarang oleh bilur Yesus, ibu sembuh. Ibu sembuh. Yesus menyembuhkan engkau, ini prioritas. Dosamu sudah diampuni Yesus dan hari ini kesembuhan bagimu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua aku berdoa dalam nama Yesus. Punggungnya. Dalam nama Yesus. Tuhan sembuh, Tuhan sembuhkan kamu. Oleh bilur Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Aku berdoa untuk Vina dalam nama Yesus. Aku berdoa oleh bilur-bilur Yesus tangan kamu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tanganmu. Yesus jamah. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa sel kanker di tubuh Vina dalam nama Yesus keluar dan sembuh. Terima kesembuhan Tuhan. Amin. Tuhan sembuhkan kamu. Tuhan mengoperasikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa. Orabasyata, kalau Tuhan menyembuhkan engkau. Biar aja dalam nama Yesus. Biar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, Tuhan mengoperasikan kanker. Aku perintahkan keluar dan sembuh oleh bilur Yesus sekarang. Amin. Jadi baru. Dengar baik-baik dalam nama Yesus. Roh kanker, sel kanker, dan juga roh maut aku perintahkan keluar. Tuhan melepaskan engkau seperti lembu yang dilepaskan dari ikatannya, diberi
memberikan minum kesembuhan. Minumlah air kesembuhan Tuhan. Hari ini dalam nama Yesus Tuhan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamaah Tuhan menyembuhkan Magda. Aku berdoa dalam Yesus. Jamaah. Roma atau perintahkan keluar. Tuhan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu sudah sembuh sekarang. Haleluya. Dosamu sudah diampuni dan Tuhan menyembuhkan engkau. Aku tumpangkan tangan buat ibu dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Sembuh oleh bilur Yesus. Sembuh. Sembuh oleh bilur Yesus. Sembuh. Tuhan sedang mengoperasikan kamu. Amin. Ada yang sakit di bagian jantung atau paru-paru atau kelainan yang lain boleh ke depan. Bagian jantung, paru-paru, ginjal, orapasyata, kalabalapasyata. Yesus jamah. Yesus jamah. Aku berdoa untuk Ezra. Mulai hari ini Ezra, kamu bisa bicara ya. Dalam nama Yesus. Ezra, dengar Ezra. Ezra, halo. Dalam nama Yesus, Tuhan buka lidahnya, bibirnya untuk berbicara. Dalam nama Yesus. Ezra, oleh bilur Yesus kamu sembuh. Dalam nama Ezra, ayo sini. Sembuh, Ezra. Jatuh, 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 sini. Dalam nama Yesus, semua sel-sel sarafnya, aku perintahkan langsung. Ezra sembuh, mulai bisa bicara hari ini. Dalam nama Yesus, buka lidah bibirnya Tuhan. Semua yang menutup, aku lepaskan. Aku lepaskan. Oleh bilur Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus. Amin, amin, amin. Jemaat boleh duduk dan berdoa berbahasa roh goralaba. Naikkan pujian ini terus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ibu Lemelan. Dua-duanya telinganya sulit mendengar, tapi hari ini Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Coba. Yesus. Ada anggota keluarganya, ibu sama siapa? Anaknya mana? Ling-ling. Nah, ini dua telinganya kurang mendengar. Hari ini. Hah? Iya, dua-duanya. Hari ini udah dengar. Katanya dua-duanya. Sekarang dengar ya. Coba Ibu Debbie bilang apa? Panggil ngomongan 3, 4, terserah. 5, 7, 9. Udah sembuh. Amin. Ya. Yang lain juga sembuh dalam nama Yesus. Amin. Ya, Ibu ya. Udah sehat, udah sembuh. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Siapa yang nyembuhin? Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Udah dibaptis belum? Udah, puji Tuhan ya. Boleh duduk, sembuh, puji Tuhan. Amin. Siapa? Oh, ibunya. Aku berdoa untuk ibu. Siapa namanya?
Sarti, Ibu Sarti yang sakit di rumah ya, di rumah sakit. Aku berdoa dalam nama Yesus, anak ini mewakili ibunya. Aku percaya Ibu Sarti, hari ini aku lepaskan kesembuhan bagimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, amin. Amin, amin. Duduk Bu. Sembuhkan oleh nama Yesus. Sama-sama naikkan pujian Yesus jamah. Haleluya. Yesus jamah. Tuhan sembuhkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Ada lagi yang lain, sakit yang lain boleh maju ke depan sekarang. Yesus jamah segala hidupku, dan beri damai. Mana mantunya tadi yang nganterin? Ajarin. Amin. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segala hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jamah Tuhan, jamah sembuhkan. Dalam nama Yesus jamah segala hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segala hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru.
Yesus jamah senang hidupku. Ini namanya siapa? Mak Engkar. Bulan lalu sembuh dari telinga. Nah, sekarang sakit apa lagi? Liar. Nah. Kemarin nggak dengar, sekarang udah dengar. Udah, Dua-duanya udah dengar. udah. Puji Tuhan. Sekarang sakit naon deui. Iya. Nah, liar. Makanya ya rajin ibadah. Suka lain suka we, lain geus rajin. Ayo rajinnya. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati sembuh oleh pilur Yesus vertigo dari Mak Engkar ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mama Lilis gimana? Udah lututnya ditekuk. Nah, sekarang coba jalan. Mana mantunya mana? Kak Selfie, Bu Selfie. Ini mantu kesayangan kan? Iya. Ini nggak bisa ditekuk. Doainnya udah didoain. Dalam nama Yesus sembuh. Nggak bisa ditekuk. Hah? Apanya yang nggak bisa tekuk? Coba sekarang tekuk. Nah, bisa jalan. Gak usah digandeng sendiri. Didampingin aja. Hah? Ke rumah. Jalan. Sambil ditekuk, sambil gini. Kakinya begini. Nah, tuh. Sekarang bisa. Puji Tuhan. Ayo diangkat. Diangkat lututnya. Haleluya. Bapak Sunaria. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah Sembuh ya, jalan Pak, jalan. Kemudian untuk Lala dalam nama Yesus. Pasca operasi kecelakaan, Tuhan pulihkan kakinya, sempurna sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Ya, bulan depan kamu udah gak pakai kruk lagi ya. Sehat sudah dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Apa? telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah Bahasa Nias, sudah kamu ngomong pakai bahasa Nias. Pakai ikutin. Eva 5 7. Udah bisa, udah dengar ya. Puji Tuhan. Harus pakai kalau bahasa Sunda nggak tahu. Saya mau ngomong, dengerin, ya, ikutin. Pendeta. Kasep. Kasih. Wah, puji Tuhan. Haleluya, udah dengar. Amin.
kursus bahasa Indonesia sama Pak Ferry ya. Kalau bahasa sudah sama saya, oke? Tuhan berkati ya, udah sembuh, udah mendengar telinganya ya. Lagi ngomong coba pakai bahasa Nias yang keras. Sarah, dua, telu, empat, lima. Puji Tuhan, Tuhan udah membuka telinganya. Amin. Yes, udah sembuh ya. Siapa yang nyembuhkan? Yesus. Nah, puji Tuhan. Harus pakai bahasa Nias ya. Haleluya. Ibu siapa namanya? Ibu Metia Gea. Haleluya. Yohoma. Bahasa Nias ini. Apa? Apa kalau Horas itu apa? Yaho. Dari Gunung Sitoli, Ibu ya. Amin. Tuhan memberkati. Sembuh oleh fidur Yesus. Amin. Amin ya. Sembuh. Oke, ya. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. Coba sebutkan kaki. Suaminya mana? Ya, belum datang. Tuhan buka kandunganmu. Dalam nama Yesus, kamu dan suamimu. Tuhan berkati keluarga ini. Sehingga tahun depan, engkau punya anak. Aku lepaskan berkat keturunan bagi setiap kutuk kemandulan aku perintahkan keluar. Dan hari ini Tuhan melepaskan engkau dari kutuk kemandulan. Sembuh oleh pilur Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Suamimu mana? Aku berdoa untuk Monica dan suaminya. Untuk kemandulan aku patahkan, aku lepaskan dalam nama Yesus. Dan Tuhan buka kandunganmu. Tahun depan
Coba. Biasanya bungkuk sakit. Sekarang coba. Lagi. Sakit? Enggak. Nah, lagi. Sakit? Enggak. Lagi bungkuk. 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amin. Sakit? Enggak. Biasanya sakit? Sekarang enggak. Puji Tuhan, Tuhan udah sembuhin. Amin. Ya. Tuhan udah sembuhkan Bapak Mulyadi dari sakit pinggang. Dan mimpi buruk aku perintahkan, aku tutup mimpi buruknya, hati pikirannya dalam nama Yesus. Mulai hari ini kau mimpi indah dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Pak Mulyadi udah sembuh. Amin. Oke, nggak apa-apa. Terus, puji Tuhan. Yang lalu masih pakai tongkat bulan lalu, sekarang udah enggak. Oke, puji Tuhan ya. Hari ini Tuhan terus pulihkan kaki dan matanya dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan Pak Ferry. Tuhan berkati dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, bulan lalu nggak bisa jalan, sekarang udah mulai bisa jalan dalam nama Yesus. Tambah hari tambah kuat kakinya, tambah hari tambah bisa melihat dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan oleh glory Yesus dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Ya Pak Ferry ya, Tuhan sembuhkan. Ibadah terus, tiap minggu ibadah aja ya. Dalam nama Yesus aku berdoa, kelumpuhannya hari ini mulai sembuh. Maka kami percaya menuju kesembuhan 30%, 60 kali ganda, 100 kali ganda terjadi buat Pak Ferry. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Yang lalu pakai tongkat, sekarang coba sekarang Papa jalan pelan-pelan, gak usah pakai, bisa pelan-pelan. Nah, puji Tuhan. Udah mulai bisa. Oke, puji Tuhan. Terus yakin, percaya ya, tambah hari tambah bisa ya. Amin. Ya Pak Ferry ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Makin hari pasti makin sehat, makin semangat. Perjumpaan kudus terus tiap minggu ya. Amin, amin. Amin ya Pak Ferry. Anaknya. Sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan. Haleluya. Boleh semua bangkit berdiri saudaraku. Amin, amin. Kau sembuhkan Sakit. Amin, amin. Haleluya. Kau berfirman Dan sembuhkanku. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang sudah didoakan, tolong nanti report, ya beri laporan ke Pak Ferry. Mana Pak Ferry? Pak Ferry mana Pak Ferry tadi? Ko Ferry, Shalom. Nah itu Ko Ferry. Bapak Ibu, ya Ko Ferry tolong catetin. Yang cancer, yang apa, diperiksa lagi kesembuhannya, nanti dilaporkan ke Pak Ferry. Terus pasangan suami istri tadi yang belum punya anak, setelah didoakan, tahun depan Tuhan kasih anak, Tuhan berkati terjadi. Amin. Ibu Mercy udah sehat kan? Udah bisa lari-lari sekarang? Amin. Lari lagi? Oh enggak mau. Udah sehat sembuh. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak-bapak, Ibu, Saudara, beberapa ibu yang telinganya enggak dengar. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan buka telinganya. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya kalau yang cancer-cancer enggak langsung kelihatan, tapi ketika mereka periksa, Bapak Ibu yang tadi udah didoakan dari cancer, ya, ada yang stadium akhir dan sebagainya, dengar baik-baik. Dosamu udah diampuni,
Tuhan menyembuhkan kamu. Kamu periksa, pulang dari sini, tiap hari ngomong, oleh bilur Yesus, saya sembuh. Oleh bilur Yesus, ayo bilang semuanya, oleh bilur Yesus, saya sembuh. Semua yang sakit dan yang sehat bilang, oleh bilur Yesus, saya sembuh. Oleh bilur Yesus, saya sembuh. Amin. Ibu siapa yang pakai topi sini, Bu? Sama suaminya? Ini suaminya bukan? Boleh sini ya. Oh, rapasyat. Saya berdoa buat Bapak Ibu. Ya. Dokter memvonis istrimu kanker stadium akhir. Tapi percaya hari ini oleh bilur Yesus, ibu siapa namanya? Ibu Magda udah sembuh. Ya, saya minta Bapak Ibu tiap hari perjamuan kudus. Nanti diajari sama Pak Ferry. Habis ibadah minta sama Pak Ferry gimana caranya perjamuan kudus. Ya, itu tubuh dan darah Tuhan. Percaya makin hari makin sehat. Amin. Yuk, angkat tangannya, suami istri gandeng tangan. Aku berdoa untuk suami istri, Bu Magda dan Pak siapa namanya? Pak Yudi. Roh maut, kutuk kematian, aku perintahkan keluar. Aku lepaskan Ibu Magda dari kutuk sakit penyakit. Dan hari ini oleh bilur Yesus, Ibu Magda sudah sembuh. Sekarang aku lepaskan berkat kesembuhan ini. Terima itu. Dalam nama Yesus, jamah, 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 jamah Tuhan. Oleh bilur Yesus, Bu Magda udah sembuh. Dalam nama Yesus, jamah. Terima kesembuhan ini. Amin, 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 amin. Ya, Tuhan berkati nanti Pak Ferry ya. Shalom, nanti ke Pak Ferry ya. Tadi siapa? Ada Vina. Mana Vina? Vina. Mana Vina? Tadi ada namanya Vina. Sama suaminya? Suaminya? Iya. Gandeng tangan ya. Suami istri gandeng tangan. Angkat tanganmu. Sama. Suami. Namanya siapa? Denis. Aku berdoa untuk Denis dan Vina. Oleh bilur-bilur Yesus, Vina udah sembuh. Kanker yang ada di tubuhnya aku perintahkan mati dan keluar. Saat diperiksa, dibiopsi, sudah tidak ada kanker lagi. Sekarang terima, dalam nama Yesus, mengalir. Jamah, 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 jamah. Berdoa untuk Denis dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru untuk dia. Udah punya anak. Aku berkati keluarga Denis, anaknya juga berkati dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan melepaskan Vina, Denis dari kutuk sakit penyakit. Dosa kalian udah diampuni dan Tuhan menyembuhkan kalian. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita, katakan amin. Syukur, mari sama-sama katakan, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, kasih dan rahmat-Mu, mari bersama-sama kita mengucap syukur, selalu bagus.
kasih buat tubuhmu dan darahmu. Kami percaya bahwa mukjizatmu sudah terjadi dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membawa ucapan syukur kami, taburan kami yang terbaik di ladang Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan sebelum kami gerejamu pulang dari tempat ini, anak-anakmu yang kau cintai, mari kekasih-kekasih Tuhan yang dicintai Tuhan, angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah diberkati, bersama kita berkata,